أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita kembali memulai kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah Ibrahim ayat yang pertama. Dipersiapkan terjemahannya. Mari kita baca secara bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Unzil lagi. Kitabun anzalnahu ilaika minadh dhulumati ilan nur litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا
ulaika fi dhalalin ba'id. Dibaca artinya. Yang sudah dapat dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika. Ini adalah kitab yang kami turunkan dia kepadamu. Berarti di sini kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud di sini adalah kitab Al-Quran. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Jadi Al-Quran di antara hikmahnya adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya, cahaya iman. Ini diantara tujuan diturunkannya Al-Quran. Karena dengan manusia beriman kepada Al-Quran dan kemudian membacanya sekaligus mengamalkannya, maka seseorang keluar dari kegelapan menuju cahaya. Kata kegelapan dan cahaya di dalam urusan agama artinya dari kekafiran menuju kepada keimanan. Jadi az-zulumat di sini sebagai bentuk sebagai ungkapan dari segala yang gelap. Nah, di sini adalah yang dimaksud adalah kekafiran. Karena kafir itu artinya tertutup. Kafir maknanya tertutup. Jadi gelap. Kemudian an-nur yang bermakna cahaya, ketika hal ini diungkapkan dalam urusan agama, artinya adalah cahaya Islam atau cahaya iman. Nah, artinya bahwasanya Al-Quran dengan segala kandungannya mengeluarkan atau membawa manusia keluar dari kegelapan kekafiran menuju kepada cahaya iman dan ampunan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Biidzni rabbihim, dengan izin dari Tuhan mereka. Ila siratil azizil hamid, kepada jalan zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi jalan cahaya yang dimaksud di sini menuju ke, yakni jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang kedua menerangkan tentang siapakah
Al-Azizul Hamid, zat yang maha perkasa lagi maha terpuji, yaitu Allahilladzi lahu ma fis samawati wal ard, yaitu Allah, zat yang baginya segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi. Pada ayat yang kedua ini, zat yang maha perkasa lagi maha terpuji itu siapa? Allah. Lalu siapakah Allah? Allah adalah zat yang memiliki segala sesuatu, yang memiliki langit beserta seisinya dan bumi beserta seisinya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wailun lil kafirina min adzabin syadid, dan kecelakaan bagi orang-orang yang kafir, di mana akan mendapatkan siksa yang berat. Adzabun syadid, siksa yang berat. Orang-orang kafir, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang menolak Allah sebagai Tuhannya. Jadi kata kafir artinya orang yang hatinya tertutup, tidak menerima Allah sebagai Tuhannya. Maka di sini diancam oleh Allah, wail, celaka. Bagi siapa? Lil kafirin, bagi orang-orang kafir, min adzabin syadid, di mana mereka akan ditimpa siksa yang berat. Kemudian pada ayat yang ketiga, di sini juga dalam rangka menerangkan, pada ayat yang ketiga ini menerangkan siapa orang-orang yang kafir itu. Siapakah sebenarnya orang-orang kafir yang dimaksud di sini, yang Allah ancam dengan wail, celaka? Yaitu alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Orang-orang yang senantiasa mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Inilah yang dimaksud orang-orang kafir. Mereka hanya mengutamakan urusan dunia, dan mereka tidak beriman dengan akhirat, ya, mengkesampingkan akhirat. Maka mereka terancam dengan siksa yang pedih, siksa yang berat. Wa yasudduna an sabilillah, di samping mereka hanya mengutamakan kehidupan dunia dan mereka menghalang-halangi jalan-jalan Allah. Yasuddun artinya menghalang-halangi, ansabilillah, dari jalan Allah. Ini yang kedua. Wa yabghunaha iwaja, yang ketiga, dan orang-orang kafir itu menghendaki agar jalan-jalan Allah itu menjadi bengkok. Ulaika fi dhalalin ba'id, mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Pada ayat yang ketiga ini para jamaah, sekaligus kita dapat mengenali bagaimana tujuan kekafiran. Bagaimana tujuan kekafiran atau sepak terjang orang-orang kafir. Sepak terjang orang kafir di sini ada tiga disebutkan. Yang pertama, mereka hanya mementingkan urusan dunia. Dan ini sudah kenyataan. Ya, sudah kenyataan. Bahkan yang memperkuat kenyataan, di mana saat sekarang saja orang-orang kafir menguasai dunia. Hampir urusan ekonomi, bisnis, siapa yang berkuasa? Orang kafir. Sekarang urusan dunia dikuasai orang kafir. Ya, suatu ketika dikuasai orang yang beriman. Tapi dalam waktu yang lama ini dikuasai oleh orang kafir. Ya, pelaku bisnis orang kafir.
sekarang secara internasional pelaku bisnis siapa? Orang kafir. Orang yang beriman cuma ngikut ngekor gitu saja. Ya, belum sampai menguasai perekonomian. Mereka sekarang berada di atas angin. Mereka hanya mengutamakan urusan dunia. Siang dan malam yang mereka perjuangkan apa? Urusan dunia. Perbedaannya dengan orang yang beriman, makanya kalau ada orang yang beriman itu bisa menguasai, itu hebat ya. Orang yang beriman disibukkan dengan dua hal. Pertama, dia harus memperjuangkan imannya. Harus memperjuangkan siapa? Imannya. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka dituntut pula untuk bekerja. Disinilah tantangan orang yang beriman. Ya, mengutamakan keimanannya pertama, yang kedua urusan dunianya. Kenapa? Karena juga kebutuhan. Sedangkan orang kafir, mereka hanya terfokus kepada urusan dunia. Nah, di sini permasalahannya. Makanya kalau perekonomian dikuasai oleh orang kafir, wajar. Karena orang 24 jam. Orang kafir itu 24 jam untuk urusan dunia. Sementara orang yang beriman, mereka harus memperjuangkan imannya agar lolos dunia sampai akhirat. Sementara mereka juga menghadapi tantangan harus hidup. Ya, ini orang yang beriman. Ya, itulah tantangan kita. Dua-duanya harus kita perjuangkan. Sebagai seorang yang beriman, bagaimana kita mempertahankan iman kita. Sebagai orang yang harus hidup di dunia ini, kita juga harus berjuang, berusaha, bekerja keras. Kemudian Allah menjadikan bagi orang yang beriman di sana ada ujian-ujian, di mana bagi orang yang beriman ada halal dan haram. Ada perintah, ada larangan. Inilah ujian orang yang beriman. Sementara orang kafir hanya mengambil satu saja, hidup hanya untuk dunia. Makanya ada sebuah hadis yang menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis sahih. Ya, dalam sebuah tafsir diterangkan hadis ini. Di mana Nabi mengatakan apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Apa artinya? Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Maksudnya apa? Yang dimaksud dunia sebagai penjara, karena bagi orang yang beriman, dunia ini ujian. Kita di dunia ini ujian. Bukan untuk selama-lamanya. Kita di dunia harus beriman kepada Allah. Dan di dalam beriman kepada Allah ada konsekuensinya. Dan ada halal, ada haram. Setiap orang yang beriman harus mengambil yang halal dan tidak mengambil yang haram. Ini kan sudah penjara ini. Sudah penjara ini. Betul gak kira-kira? Sementara orang kafir, halal haram sama saja. Halal haram sama saja. Sedangkan orang yang beriman terbatas hanya kepada yang halal. Di sana ada perkara-perkara yang boleh untuk orang yang beriman. Di sana ada perkara-perkara yang terlarang. Orang yang beriman berusaha menjalankan yang diperintahkan, yang dibolehkan, dan berusaha menjauhi yang terlarang, menjauhi yang tidak jelas. Dan orang yang beriman hanya melakukan apa yang diridhai oleh Allah, apa yang halal, apa yang dibolehkan. Ini penjara, ini penjara sulit, ya, banyak tantangan yang harus dihadapi. Inilah yang dimaksud penjara. Sijnul mu'min, penjara bagi orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir.
Kenapa disebut surga dunia ini kepada orang kafir? Karena di dunia inilah orang kafir itu menikmati. Betul nggak kira-kira? Sementara orang yang beriman tidak bisa menikmati seluruhnya. Hanya menikmati yang halal saja. Padahal yang haram, Masya Allah, rasanya, betul gak? Cantiknya, Masya Allah. Apalagi, indahnya, begitu. Yang halal, ya kadang cantik, ya kadang indah, kadang gak cantik, kadang gak indah. Tapi halal, dan harus diambil yang halal. Bukankah itu penjara? Subhanallah. Bagi orang yang beriman, dalam urusan dunia tidak 24 jam. Di dalam surah An-Naba, apa kata Allah? Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Allah jadikan bagi manusia itu malam sebagai tempat istirahat dan ibadah. Istirahat. Makanya jangan kerja, upayakan kerjanya di siang hari. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan dijadikan oleh Allah siang hari itu ma'asan, tempat pencaharian kehidupan, tempat bekerja. Ini surah An-Naba. Dari ayat ini para jamaah, maka kita harus berusaha sekuat tenaga agar bagaimana malam itu benar-benar istirahat, bukan untuk kerja. Sementara kerjanya kapan? Di siang hari antara jam 7 sampai jam 4. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan ada di antara kita yang memang pekerjaannya di malam hari. Mungkin. Apakah haram? Tidak. Hanya pandai-pandailah mengatur waktu. Kalau ternyata memang harus di malam hari, ya bagaimana caranya agar hak Allah tetap terpelihara. Hak Allah apa? Beribadah kepadanya. Kalau memang harus malam hari, ternyata masuk ke sebuah perusahaan, tugasnya di malam hari, ya sudah nggak masalah. Yang penting ibadah di malam hari tetap terjaga. Apa saja? Salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah. Kemudian apa lagi? Qiyamul lail. Setelah itu apa lagi? Salat subuh. Terpelihara, silahkan. Yang penting maghrib isya subuhnya bagus. Qiyamul lailnya kan boleh ngambil 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ya kan? Bisa diatur waktunya. Hanya saja para jamaah, kalau saya sendiri lebih cenderung berdasarkan ayat ini, kalau bisa hidup kita setting bagaimana siang hari itu menjadi ma'asya, tempat pencaharian, sedangkan malam hari menjadi libasa, tempat istirahat. Memakai baju itu kan istirahat. Ini baru tahu ayat ini kegunaannya? Baru tahu? Apa kata Allah? Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Ma'isyah. Apa ma'isyah itu? Golek gawe, cari kerja, cari makanan. Itu namanya ma'isyah. Ma'asya, tempat bekerja di siang hari. Di malam hari libasa, istirahat, terus untuk ibadah di paruh hari terakhir, di malam terakhir. Maka berdasarkan ayat ini, kalau memang bisa setting semua usaha, semua bisnis, semua pekerjaan di mana? Di kapan? Di siang hari. Malam hari terfokus kepada istirahat, nanti sepertiga malam terakhir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu hidupnya seorang yang beriman. Wah, orang kafir, Masya Allah. Orang kafir itu kalau kerja 24 jam. Apa nggak capek? Mereka pinter caranya. Pinter. 1 minggu lamanya mereka bikin ini, bikin rumah-rumah di puncak-puncak gitu, bikin villa, rumah-rumah yang hanya ditempati oleh pembantu. Lah mereka siasati
seminggu kerja, 6 hari kerja, hari ketujuh ke villa, seluruh keluarga ke rumah villa yang ada di puncak. Bikin rumah mahal habis sekian miliar, cuma ditempati seminggu sekali. Setiap harinya siapa yang menikmati? Pembantunya. Masya Allah, berarti membuatkan rumah untuk pembantu. Ya pada akhirnya para jamaah, siapapun yang terlalu mengejar dunia pasti sia-sia. Siapapun yang terlalu mengejar dunia pasti sia-sia. Paling tidak hadis tadi para jamaah. Hadis tadi itu hadis yang menunjukkan bahwa orang kafir itu sia-sia. Apa kata Nabi? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena di dunia orang yang beriman harus diuji imannya. Tetapi surganya di mana? Nanti setelah di akhirat. Surga nan abadi, kekal selama-lamanya. Surganya orang yang beriman di mana? Di akhirat nanti. Di sanalah orang yang beriman bebas dari beramal. Gak ada kerja di sana. Di surga nanti sifatnya adalah darul jaza. Darul jaza apa artinya? Tempat balasan. Ya nggak ada, sudah nggak ada macul, nggak ada kerja nimbang usung-usung, nggak ada di sana. Sudah tinggal menikmati. Namanya balasan. Tiba-tiba kepingin duren, ada duren gitu ya. Wah tiba-tiba kok kepingin nasi pecel, ada nasi. Seperti itu. Tiba-tiba kepingin kawin, istri tiba-tiba di depannya. Itulah surga. Tidak ada kerja di sana. Kenapa? Sifatnya tempat balasan. Sedangkan di dunia ini disebut darul bala. Darul bala apa artinya? Tempat ujian. Darul bala tempat ujian. Diuji oleh Allah. Selama di dunia diuji. Dihantam sana, hantam sini, menghadapi masalah ini, fitnah itu, urusan ini, dibentur-benturkan dengan banyak problem. Ternyata imannya tetap tegak, tetap eksis. Masya Allah, dibukalah oleh Allah pintu. Wallahi para jemaah. Tapi kapan? Di surga nanti, di akhirat nanti. Sekarang kita jalani ujian hidup ini. Sambil bekerja, ya sambil buka toko, ya sambil meracan silakan, tapi imannya ditegakkan. Kenapa? Dunia tempat ujian. Sementara dalam hadis tadi dikatakan wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surga bagi orang kafir. Kenapa? Orang kafir itu menikmati nikmat Allah kapan? Di dunia saja. Di dunia saja. Kenapa? Karena nanti di akhirat orang-orang kafir sudah disediakan sebuah tempat yang namanya nar, yaitu neraka. Jadi nanti di akhirat orang kafir tidak punya surga. Tidak punya surga. Kenapa? Surganya sudah dihabiskan di mana? Di dunia. Jadi orang kafir pun diberi nikmat oleh Allah. Diberi nikmat, tapi sebatas di dunia. Di akhirat nanti mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada al-iman. Tidak ada al-iman. Karena urusan akhirat itu para jamaah, seseorang akan mendapatkan kebaikan di akhirat nanti, syaratnya pada dirinya harus ada iman. Harus ada iman. Dan ketika pada dirinya tidak ada iman, ya, bagi seorang manusia yang pada dirinya tidak ada iman ketika di dunia, maka amal perbuatannya tidak ada manfaatnya sama sekali bagi dirinya. Sebagaimana pada surah berikut ini, bahwasanya orang kafir itu amal perbuatannya dianggap oleh Allah seperti fata morgana. Pada surah An-Nur, ya, dibuka ya, surah ke-24 ayat 39. Ya, coba dibaca ayatnya, maknanya mulai dari 39
sampai 40 dengan suara yang keras. Surat ke-24 surah An-Nur. Ayat berikutnya. Nah, inilah ayat bahwasanya orang kafir itu karena tidak ada iman pada dirinya, maka amalnya meskipun baik tidak ada gunanya. Di mana Allah menyatakan walladzina kafaru, dan orang-orang yang beriman, a'maluhum kasarabin biqi'ah. Dan orang-orang kafir itu, orang-orang kafir, amal-amal mereka laksana fata morgana yang berada di tanah yang datar. Pada jam-jam 11 kira-kira, jam 11 atau jam berapa ya, di tanah yang datar dan kena terik matahari, dari jauh kelihatan apa? Air, kepiur-kepiur, seakan ada sumber mata air. Yahsabuhu dzam'anu ma'a, oleh orang yang kehausan dikira itu air, itu ada air begitu. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, begitu didekati ternyata tidak ada apa-apa. Al-ayah artinya masih panjang ayatnya. Itulah gambaran amal orang-orang yang kafir. Meskipun mereka amal baik, menolong, suka memberi, kemudian berderma, kemudian menumbuhkan kebaikan-kebaikan, semua kebaikan-kebaikannya laksana fata morgana bagi orang kafir. Tidak ada manfaatnya, sia-sia. Kenapa? Pada dirinya tidak ada iman. Sebab syarat diterimanya amal di sisi Allah pada seseorang harus ada al-iman. Ketika masih ada al-iman, maka amal perbuatannya bermanfaat, diterima di sisi Allah. Begitu tidak ada iman sama sekali, yang ada adalah kafir kepada Allah, maka amal kebaikan apapun, sebanyak apapun, sia-sia. Bagi siapa? Bagi orang kafir. Gambarannya seperti fata morgana, ya, seakan-akan itu air padahal tidak ada air. Sementara mereka tetap nanti di sisi Allah akan mendapatkan hisabnya. Di ayat yang ke-40 Allah menggambarkan amal mereka itu seperti kegelapan yang berada di dasar laut, yang mana kegelapan demi kegelapan tertindih, ya, kegelapan air, kegelapan gelombang ini dan itu, ya, sampai sekiranya mereka mengeluarkan tangannya, hampir-hampir mereka tidak melihat tangannya, saking gelapnya. Kemudian di akhir ayat ini Allah katakan, wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Barang siapa yang Allah tidak berikan padanya cahaya, ini cahaya iman, maka tidak ada baginya cahaya sedikit pun. Inilah gambaran kafir. Makanya para jamaah, apapun yang terjadi, kita harus beriman kepada Allah agar diri kita ini masih memiliki cahaya. Baik, silakan dibacakan dalam sisa waktu, dibacakan tafsirnya. Kitabun anzalnahu ilaika.
Yang bawah, yang bawah. Baik. Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad. Ai hadza kitabun anzalnahu ilaika ya Muhammad. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Wa huwa al-Qur'anul azim, yaitu Al-Qur'an yang agung ini. Alladzi huwa asyrafu kitabillahi anzalahu Allahu minas sama. Di mana Al-Qur'an adalah merupakan kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Ala asyrafi rasulin, yaitu ke tangan Rasul yang paling mulia. Ba'athahullahu fil ardi, yang Allah utus dia di muka bumi ini. Ila jami'i ahliha, kepada seluruh penghuni bumi. Arabahum, arabihim wa ajamihim, baik kepada yang Arab maupun kepada yang asing. Di Arab, Ajam itu artinya non-Arab. Kenapa? Artinya bahwasanya Nabi yang kepadanya diturunkan Al-Quranul Azim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk muka bumi, seluruh alam semesta. Kepada siapa? Kepada seluruh penduduk bumi, baik yang Arab maupun yang non-Arab. Non-Arab itu bahasa kita apa? Ajam, orang Ajam. Tapi maksudnya gimana? Arab dan non Arab. Ya non Arab, gitu ya. Ya. Jadi Rasulullah Muhammad yang kepadanya Al-Quran diturunkan adalah untuk Rasul di muka bumi. Berbeda dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Karena di dalam hadis dikatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Rasul, melainkan Allah utus kepada negerinya sendiri, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diutus untuk alam semesta, untuk alam semesta. Kemudian berikutnya, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, bahwasanya Alkitab yang agung ini tugasnya adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Yang dimaksud kegelapan itu apa dan yang dimaksud cahaya itu apa? Ibnu Katsir berkata, ai innama ba'athnaka ya Muhammad, hanya saja kami mengutus engkau wahai Muhammad, bihadzal kitabi, dengan kitab ini, yakni Al-Quran, untuk apa? Litukhrijan nasa, agar kamu, di sini kamu, ternyata siapa yang dimaksud? Rasulullah. Rasulullah berjuang, berdakwah, wahai manusia sembahlah Allah, wahai manusia sembahlah Allah. Datang ke pelosok-pelosok, ke kabilah-kabilah, ke negeri-negeri, sambil mengatakan, wahai manusia sembahlah Allah. Itulah tugas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litukhrijan nasa, agar kamu, kata Allah, mengeluarkan manusia mimma fihi minadh-dhalali wal ghayyi, dari apa-apa yang mereka berada pada kesesatan dan kerusakan. Kepada apa?
ilal huda war rusydi, kepada jalan-jalan petunjuk. Inilah tugas Al-Quran dan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 257, dibaca artinya. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Al-Baqarah 257, artinya Allah berfirman, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, walinya orang-orang yang beriman, di mana Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan, yakni kegelapan kesesatan kafir, ilan nur, menuju kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka, wali-wali mereka adalah taghut. Siapa taghut itu? Setan. Di mana para setan-setan itu mengeluarkan wali-wali mereka minan nuri ila dzulumat, dari cahaya keimanan menuju kegelapan kekafiran. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa qauluhu bi idzni rabbihim, dibaca. Taib. Wa qawluhu bi'izni rabbihim, artinya bahwasanya kitab Al-Quran itu diturunkan agar kamu, kata Allah, agar kamu Muhammad mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan apa? Bi'izni rabbihim, dengan izin dari Tuhan mereka. Berarti segala sesuatunya atas izin Allah. Dan Nabi berdakwah juga karena izin Allah. Huwa al-hadi, bahwasanya dia Al-Quran ini al-hadi, yang memberi petunjuk, liman qadarolahu al-hidayah, bagi siapa yang telah diberi hidayah, ala yadai rasulihi, di atas kedua tangan rasulnya, al-mab'uthi, yang diutus, an amrihi, dari perintah Allah, yahdihim ila siratil mustaqim, yang memberi petunjuk kepada mereka manusia kepada jalan, ila siratil azizi, kepada jalan zat yang maha perkasa. Ai al azizu alladzi la yumana'u wa la yughalab. Al aziz di sini artinya zat yang maha perkasa, yang mana tidak ada yang dapat menahannya dan tidak ada yang dapat mengalahkannya. Jadi Allah itu maha perkasa, la yumana wa la yughalab. Tidak ada yang bisa menahan Allah dan tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Wa ma tasya'u qadir. Allah itu apa saja yang dikehendaki. La syai'un yumani. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang-halangi Allah, yang dapat mencegah Allah, tidak ada.
Wala yughalib, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan Allah. Itulah makna daripada Al-Aziz, yang maha perkasa, karena tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa ditahan. Bal huwa al-qahiru likulli syai', bahkan dialah yang maha menguasai segala sesuatu. Al-Hamidu, yang maha terpuji, ai al-mahmudu fi jami'i af'alihi wa aqwalihi. Allah disebut Al-Hamid, yang maha terpuji, artinya bahwasanya Allah itu yang maha terpuji dalam segala perbuatannya dan dalam segala firman-Nya. Segala apa yang difirmankan oleh Allah semuanya terpuji. Wa syar'ihi, dan dalam segala syariatnya, hukum-hukumnya semuanya terpuji. Wa amrihi, segala perintahnya. Wa nahyi, segala larangannya semuanya terpuji. Dan semuanya milik Allah. Karenanya Allah bergelar Al-Hamidu. Apa maknanya? Yang terpuji dalam segala perkataannya, yang terpuji dalam segala perbuatannya, yang terpuji dalam segala syariatnya. Itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sadiqu fi khabarihi, zat yang maha benar dalam pemberitaannya. Makanya zat yang seperti ini mendapat gelar apa? Al-Hamidu, zat yang maha terpuji. Sampai di sini semoga apa yang kita pelajari dari surah Ibrahim ini, dari awal surah Ibrahim ini, dapat manfaat bagi kita untuk memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.